Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau bahas tentang IPO perusahaan PT Candadaya Investasi Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu CDA, aktivitas perusahaan holding dan konsentrasi manajemen lainnya. Nah, ini mungkin teman-teman tunggu. Nah, kalau teman-teman tunggu mungkin lama banget ya teman-temannya. Padahal kalau kita lihat di bulan Mei tahunnya nggak jadi, tahunnya diundur terus. Kemarin di tanggal 18 tahunnya nggak jadi, tahunnya tanggal 19 teman-teman. Nah, ini yang ditunggu oleh IPO Hunter, yang ditunggu oleh retail, yang ditunggu oleh bandar. Ini adalah perusahaan Pak Prajogo Pangestu, yaitu anak usahanya TPA, mau melakukan IPO teman-teman. Ya pastinya cukup menarik banget. Apalagi kalau kita lihat untuk trik ikutnya seperti cuan dan juga brand, itu semua itu naik semua teman-teman. Apalagi kalau kita untuk cuan aja bisa naiknya tuh 5000%. Untuk brand aja kemarin tuh sempat 700% mengalami kenaikannya. Untuk CDA berapa persen kah akan naiknya nanti teman-teman? Nanti kita lihat. Oke, mari kita bahas dulu teman-temannya untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Candadaya Investasi Tbk adalah anak perusahaan investasi infrastruktur dengan pemegang saham utama adalah PT Canda Asi Pasifik Tbk atau TPA teman-teman. Perusahaan solusi energi, kimia, dan infrastruktur terkemuka di Asia Tenggara bersama dengan Egoco Group, perusahaan listrik terkemuka yang terdaftar di Thailand. Perusahaan berinvestasi dalam bisnis infrastruktur termasuk energi, air, kepelabuhan, dan penyimpanan serta logistik. Perusahaan saat ini berupaya memaksimalkan pemanfaatan aset yang ada dan memiliki beberapa jalur pertumbuhan untuk memperluas kapasitasnya, termasuk melalui proses merger dan akuisisi. Grup perusahaan beroperasi melalui 4 pilar bisnis utamanya. Nah, mungkin kita bisa lihat untuk nama itu pilar bisnis itu apa aja. Seluruh dana yang diperoleh dari peran umum nanti akan dialokasikan untuk pengembangan dan ekspansi bisnis infrastruktur utamanya, meliputi sektor logistik melalui anak perusahaan CSI dan MIM untuk pembelian kapal dan pembiayaan operasional, serta pelabuhan dan penyimpanan melalui anak perusahaan CSP dan CCP untuk pembangunan tangki penyimpanan, pipa saluran, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Dengan komitmen yang kuat dan strategi investasi yang tepat, perusahaan berupaya memaksimalkan nilai investasi bagi para pemegang saham itu. Nah, jadi kalau kita sih untuk ringkasan perusahaan ini cukup menarik banget teman-teman. Anak usahanya TPA, CDA. Kita lihat aja CDA mau diinvestasikan oleh Dantala dan juga lupa saya. Nah, dan juga sekitar 13 triliun teman-temannya. Nah, ya pastinya termasuk kena juga di anak usahanya CDA nanti teman-teman itu. Nah, untuk alamat emiten ini di Wisma Barito Pasifik Tower A, lantai 5 Jalan Letnan Jenderal Sudirman, Palman Komplek 62 sampai 63 Jakarta Barat 11410 Indonesia. Untuk situs perusahaan emiten ini http www.candadayainvestasi.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Ya, kalau kita sih cukup menarik teman-temannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 12.481.937.514 saham atau 124.829.375 lot saham dari total saham dicatatkan yaitu 10%. Nah, mungkin banyak sekali yang berdebat karena jumlah lotnya ini gede banget. Tapi gak masalah menurut saya. Nanti saya bahas juga teman-temannya mungkin di akhir video. Untuk harga penawarnya rentang dari 170 sampai 190. Untuk dana diperoleh nanti sekitar 2,1 triliun sampai 2,3 triliun. Untuk penawaran awalnya di tanggal 19 Juni sampai di tanggal 24 Juni tahun 2025. Untuk penawaran umumnya di tanggal 2 sampai 4 Juli tahun 2025. Untuk pencatatan saham nanti di tanggal 4 Juli tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Juli tahun 2025. Untuk underwriternya yaitu HP, yaitu Henan Putraya Sekuritas, DP, DBS, Picteli Sekuritas Indonesia, lalu LG, Trimega Sekuritas Indonesia Tbk, lalu NI yaitu BNI Sekuritas, lalu SQ yaitu BCS Sekuritas, lalu TP, OCBC Sekuritas Indonesia. Masuk ke papan utama. Nah, kalau saya lihat sih underwriternya tuh bagus semua teman-teman. Nanti kita lihat untuk trade ikutnya teman-teman. Gak masalah jumlah lotnya tuh besar, tapi underwriternya nih bagus semua. Kecuali kalau underwriternya jelek,
mungkin seperti Goto atau Enkel atau yang lain yang jumbo juga, ya mungkin nggak cukup menarik. Ini cukup menarik teman-teman. Itu ya, salah satunya yang pertama tuh underwaternya, yang kedua Pak Pajogonya, yang ketiga anak usaha TPA. Apalagi yang kurang? Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Kita lihat dulu nama tuh rencana penggunaan dana ini. Ya, seluruh dana yang dipodali penahan umum perdana saham oleh perusahaan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan digunakan oleh perusahaan untuk yang pertama 871 miliar akan disalurkan perusahaan melalui penyertaan modal kepada perusahaan anak perusahaan yang termasuk dalam pilar bisnis logistik yaitu CSI dan MIM. Adapun seluruh dana yang dipodali CSI akan disalurkan kembali sebagian melalui penyertaan modal kepada CMI dan sisanya akan digunakan untuk pembelian kapal dan pembiayaan operasional. Dana yang diperoleh oleh CMI dan MIM akan digunakan untuk pembelian kapal dan pembiayaan operasional. Nah, kalau kita lihat sih yang pertama tuh ya disalurkan kepada anak usahanya yaitu modal teman-teman. Yang kedua, sekitar 1,5 triliun akan disalurkan perusahaan melalui penyertaan modal kepada perusahaan anak perusahaan yang termasuk dalam pilar bisnis pelabuhan dan penyimpanan yaitu CSP, yang kemudian seluruhnya akan disalurkan kembali melalui penyertaan modal ke CCP. Adapun dana diperoleh oleh CCP akan digunakan untuk keperluan pembuatan tangki penyimpanan, pipa saluran, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Nah, jadi kalau kita sih untuk rencana penggunaan 1 dan 2 tuh digunakan untuk modal kepada anak usahanya teman penyertaannya. Jadi kalau menurut saya sih cukup menarik. Karena ya masih nama tuh digunakan untuk pengembangan untuk anak usahanya itu. Apabila dana hasil penahan umum saham tidak mencukupi, perusahaan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari kas internal perusahaan atau fasilitas pendanaan lainnya. Nah, untuk keterangan lebih lanjut teman-teman bisa lihat untuk di bab 2 untuk Kopassus ini itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk rencana penggunaan ini cukup menarik. Ya, rata-rata kalau kita lihat untuk jumbo itu, perusahaan jumbo meminta dana sekitar misalkan mau dana dihimpun tuh 2T atau 1T atau berapa T namanya. Nggak bayar hutang untuk digunakan untuk anak usahanya atau ekspansi dan lain-lain teman-teman. Itu sering banget yang kita temuin. Ya, sering banget yang saya bahas teman-teman. Mungkin saya sering banget bahas IPO, mungkin ya sering banget kelihatan seperti ini teman-teman itu. Ya, kalau kita sih tidak digunakan untuk bayar hutang, malah ini cukup menarik teman-teman itu. Nah, ini lanjutannya, rencana penggunaan dana aja cukup menarik banget. Oke, kita lanjut lagi ke ini dia teman-teman, yaitu pemegang sahamnya teman-teman. Nah, mungkin kalau kita lihat dari berita nilai nominalnya itu 10, ya saya lihat sih 100 per saham. Mungkin ada juga saya pernah bahas di membership teman-temannya. Kalau teman-teman yang membership nonton bisa lihat di sini ya. Nah, jadi benar nilai nominalnya tuh 100 per saham. Saya heran aja 10. Nggak mungkin lah 10, 100 per saham dia. Mungkin ya sebelum nama tuh ada penyetoan itu memang 10. Ini kan ada perubahan ya teman-teman itu. Nah, kalau kita sih yang paling banyak pegang ada TPA ya. Lalu ada Ponic Power, masyarakat. Jadi jumlah sahamnya akan disetor penuh adalah sekitar 124 miliar 829 juta 374.700 lembar saham. Lumayan juga teman-temannya untuk nama tuh jumlah lembar sahamnya ini. Ya, kalau kita sih pengendalinya TPA teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ketentuan dan keterangan mengenai pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham perusahaan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, kalau kita sih berdasarkan surat pernyataan TPA nomor 012 LCM C Cap 425 tanggal 16 April tahun 2025. Nah, ini mungkin baru kita muncul nama TPA kemarin teman-teman. Nama itu anak usaha CDA ini di tanggal 16 April tuh. Nah, TPA sebagai pengendali perusahaan telah menyatakan untuk tidak akan mengalihkan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan untuk jangka waktu selama 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran penahan umum perdana saham perusahaan menjadi efektif. Lebih lanjut, Ponic Power selaku pemegang saham melalui surat pernyataan Ponic Power tanggal 13 Juni tahun 2025. Artinya bahwa ini teman-temannya telah menyatakan untuk tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada perusahaan kepada pihak manapun dalam jangka waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana saham perusahaan menjadi efektif. Nah, jadi nggak boleh mengalihkan semuanya teman-teman sahamnya. Nah, artinya ya
cukup menarik teman-teman. Artinya tinggal kita sebagai masyarakat, sebagai retail atau bandar yang bermain nantinya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman struktur untuk kepemilikan perusahaan ini teman-teman. Ya, yang paling banyak ada CDA teman-temannya. Tahunnya yang paling banyak yaitu TPA teman-temannya yang pegang untuk saham untuk CDA. Lalu Ponik teman-teman. Nah, lalu di bawah ini CDA ini banyak banget teman-teman anak usahanya. Mungkin nanti kita akan menunggu lagi anak usaha CDA mau IPO teman-teman. Kita lihat aja. Ada PT Canda Domestik ini teman-temannya, ada PT Krakatau Canda Energi. Wow, banyak ini teman-teman. Masih banyak akan melakukan IPO, tapi masih menunggu nama tuh waktu. Kita nungguin CDA aja lama banget teman-teman, apalagi mau nungguin yang lain. Nah, mungkin sudah CDA nanti ada Gria mau makan IPO teman-temannya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang perlu kita lihat teman-temannya, ringkasan 8 posisi keuangan untuk saham CDA ini teman-teman. Ya, kalau kita sih gak ditampilkan di tahun 2022 dan juga di tahun 2021 ya. Hanya ditampilkan 2 tahun aja deh teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu untuk ini 2023 dan 2024 ya dalam USD penuh teman-temannya. Untuk jumlah aset lancarnya kalau kita sih dari tahun 2003 ke tahun 2024 nyata mengalami penurunan. Untuk jumlah aset tidak lancar kalau kita di tahun 2003 ke tahun 2024 ternyata mengalami kenaikan. Tapi ya kalau kita lihat sih ujungnya untuk jumlah asetnya itu dari tahun 2003 ke tahun 2024 mengalami kenaikan itu. Untuk jumlah likuiditas untuk jangka pendeknya kalau kita lihat teman-temannya di tahun 2003 ke tahun 2024 meningkat sedikit. Nah, kalau untuk jangka panjangnya kalau kita sih lumayan meningkat di tahun 2024. Nah, jadi untuk jumlah utangnya nih teman-temannya di tahun 2003 ke tahun 2024 mengalami peningkatan. Untuk jumlah ekuitas kalau kita sih mengalami peningkatan sedikit. Nah, jadi untuk jumlah likuiditas dan ekuitasnya ya sama dengan aset teman-teman, itu dia. Jadi ya kalau kita sih cukup menarik ini teman-temannya. Untuk ekuitasnya lumayan teman-teman, artinya kelihatan banget polos ini cukup murah nantinya itu. Nah, kalau utangnya nggak tahu besar sih. Nah, mungkin ada yang tanya kenapa nggak masuk syariah. Nanti belum aja teman-temannya, seperti sih untuk saham TPA ini kalau saya lihat sih masuk ke syariah ini teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke ringkasan laba rugi dan penghasil kompresif lainnya. Nah, ini dalam USD penuh teman-temannya. Kalau kita lihat untuk pendapatannya di tahun 2003 ke tahun 2024 mengalami peningkatan. Untuk beban pokok pendapatannya ya pastinya meningkat juga teman-teman. Nah, untuk laba kotornya lumayan meningkat ya teman-temannya. Laba sebelum pajak aja lumayan juga sih meningkatnya tuh sangat drastis banget. Jadi kalau kita lihat untuk laba tahun periode berjalannya dari tahun 2003 ke tahun 2024 itu meningkatnya tuh sangat drastis banget teman-teman. Kalau kita perhatikan ya dari 1 juta ke 32 juta. Naiknya tuh 31 juta. Wow, tinggi banget itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk hasil keuangannya teman-teman ini dia. Ya, jadi untuk pendapatannya 34%, untuk beban pokoknya 32%, untuk laba kotornya naik 64%. Jadi untuk laba tahun berjalannya itu naiknya tuh lumayan banget. Yaitu 1632,52% teman-teman. Semoga aja seperti sahamnya nanti naiknya seperti ini teman-temannya itu. Untuk jumlah asetnya 17%, untuk jumlah likuiditasnya 40%, untuk ekuitasnya 9,52% itu. Ini untuk hasilnya juga teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi kalau kita lihat untuk apa keuangannya itu bagus banget teman-teman itu. Nah, kalau saya lihat teman-temannya, kalau kita lihat ya, untuk ini kebijakan dividen, perusahaan dapat membagikan dividen setiap tahun apabila perusahaan memiliki saldo laba yang positif dan setelah dikurangi dengan dana cadangan. Rekomendasi, jumlah, dan pembayaran dividen oleh direksi perusahaan dan persetujuan dividen oleh Dewan Komisaris perusahaan merupakan kebijakan direksi perusahaan dan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih perusahaan, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasional bisnis dan arus kasnya dan lain-lain lah teman-temannya kalau kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat pada tahun 2025 ini perusahaan telah membagikan dividen tunai sebesar yaitu 20 juta US dollar yang diambil dari saldo laba bersih tahun 2024. Artinya sudah bagi dividen ya teman-teman. Perusahaan sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Manajemen perusahaan mencanangkan hasil pembayaran dividen sampai dengan 40% dari laba bersih tahun berjalan. Nah, pembagian dividen akan menuruti arus kas dan rencana investasi perusahaan serta penyataan yang dibebankan oleh utang perusahaan, pembatasan, peraturan dan persyaratan lainnya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca untuk di bab 10 Perpesus ini. Nah, jadi kalau kita sih jadi tahun ini nggak lagi bagi dividen karena sudah bagi dividen ya teman-teman. Yang mungkin dapatnya dari yang pemegang saham lama ya teman-teman itu. Mungkin
di tahun 2026 nanti bagi dividen. Nah, untuk tahun buku 2025 sebanyak 40% teman-teman. Ya, kalau kita sih cukup menarik karena dia ada bagi dividen juga teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke policy CDA kurs di 16.500 teman-teman untuk di tahun 2024. Nah, saya mungkin di membership kemarin tuh ada buat juga teman-teman. Untuk nama tuh di tahun 2025 juga teman-teman. Ya karena dapat juga nama tuh untuk laporan keuangannya teman-teman sampai di bulan Maret, artinya di kuartal pertama teman-teman. Oke, ini saya lihat dulu. Ini rata-rata saya sudah bahas untuk CDA ini sama persis ya yang pernah saya bahas teman-temannya. Nah, kita hitung. Oh, ini aset lancar. Nah, ini sudah sama persis teman-teman. Nah, ini di tahun 2025 teman-teman. Nah, ini sudah saya bahas waktu lalu policy CDA kurs untuk 16.500 untuk di tahun 2025 sampai di bulan Maret teman-teman. Nah, ini perhitungannya sudah saya buat juga sih. Nah, sama persis ya teman-temannya, nggak jauh beda sih yang pernah saya buat waktu lalu di 3 minggu yang lalu teman-teman. Artinya sama persis hampir 1 bulan ya teman-temannya untuk pembahasan ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, kalau kita lihat untuk di tahun 2024 dulu teman-temannya, untuk harga di 170 dan di 190. Untuk PBP-nya 1,7 kali di 170, untuk di 190 yaitu 1,92 kali. Untuk pelnya di 170 yaitu 39,34 kali, untuk di 190 yaitu 43,97 kali. Untuk BP sama 98,80, untuk DOL juga sama 43,92%, untuk AI juga sama 4,37%, untuk EPS 4,32, untuk jumlah saham di stok penuh ada 124.809.374.700 lembar saham. Untuk ekuitasnya yaitu 12,3 triliun, untuk laba bersihnya yaitu 539 miliar, untuk total hutangnya yaitu 5,4 triliun. Nah, kalau kita lihat untuk market cap di 170 yaitu 21 triliun, untuk market cap di 190 yaitu 23 triliun itu. Nah, ini untuk di tahun 2024. Kalau di tahun 2025 teman-temannya ini dia. Nah, di tahun 2025 ya kalau kita sih agak lumayan juga teman-teman, tapi pelnya agak tinggi teman-temannya. Nah, nggak jauh beda seperti di tahun 2024 teman-teman. Tapi nggak tahu, ini nggak dimasukkan di purposes-nya teman-teman. Kalau masukkan di purposes-nya mungkin saya akan bahas juga teman-teman untuk nama tuh laporan keuangan di tahun 2025 sampai bulan Maret. Ini saya ada dapat juga sih waktu lalu, tapi dikarenakan nggak ada ya sudah kita skipkan aja teman-temannya. Tapi nggak jauh beda deh teman-teman. Ya kalau kita lihat sih sampai untuk nama tuh di ini. Nah, ini saya ada crop teman-temannya ya sampai di tahun 2024 aja. Di tahun 2025 nggak dimasukinnya teman-teman itu. Aduh, nge-lag jadi website untuk IPO. Tapi ya saya ada buat juga di tahun 2025, tapi nggak jauh beda deh teman-teman. Malah kalau kita lihat tuh PBP-nya sedikit agak lebih murah teman-teman, tapi pelnya agak tinggi teman-teman. Nah, untuk dolnya lumayan juga sih. Nah, itu. Oke. Agak nge-hang. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya yaitu masuk kesimpulan. Nah, ini mungkin yang teman-teman jadi mau lihat untuk kesimpulan dari saya teman-temannya. Yang pertama, kinerja perusahaan saham CDA dari tahun 2003 ke tahun 2024 meningkat sangat drastis dari segi pendapatan dan laba berjalannya teman-teman. Kalau kita lihat tadi teman-temannya itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana digunakan untuk penyertaan modal kepada anak usaha. Yang kalau kita sih cukup menarik karena ya digunakan untuk belanja modal dan lain-lain teman-teman itu. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham CDA adalah HP, DP, LG, NI, SQ, dan TP. Cukup menarik semua. Terakhir HP bawa pulih aja bisa begal. Dan bawa Ratu sama ada saja hampir naik 500% teman-temannya. LG terakhir bawa Mine, begal, dan AAD begal. Untuk underweight lain kita bahas dari track recordnya. Mari kita bahas dulu dari yaitu dimulai dari basic sekuritas yaitu SQ. Nah, mungkin jarang banget teman-temannya melihat nama tuh SQ ini bawa IPO. Nah, ini bawa IPO lagi deh teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-temannya di tahun 2020 di tahun 2021 semua teman-temannya. Nah, hanya di tahun 2022 aja beli kuning dia. Malah dijagain teman-teman. 177 juta lot ini. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa underweight untuk SQ itu cukup menarik banget. Tidak pernah mengecewakan sama sekali. Track recordnya aja nggak ada merah sama sekali. Malah kuning aja mungkin ya karena beli teman-temannya itu. Karena jumlah itu lumayan rame dan juga ya underweight lain nggak tahu mendukung. Tapi dijagain terus dia teman-teman itu.
Nah, jadi ya kalau saya simpulkan SQ itu cukup menarik banget bahwa IPO dia itu. Ini yang pertama. Kedua, kalau kita lihat sih untuk BNI Sekuritas nih. Nah, mungkin bervariasi data temannya. Untuk di tahun 2019 ILA 1 kali ALA. Nah, untuk di tahun 2021 ZILEG 3 kali ALA, ACI 0,66%. Untuk buka 1 kali ALA. Untuk di tahun 2022 yaitu GoTo 13%, TLDN 6%, ASIO 1 kali ALA, MOLA 2 kali ALA. Untuk beli kuning, nah sama seperti buka tadi, sama seperti nama tuh SQ tadi teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih ya cukup menarik ini teman-temannya untuk nih. Terakhir dia tuh kagak salsi blend bisa bawa 5 kali ALA. AMN dan ELA 3% ditutup teman-teman itu. Nah, AMN aja bisa 3% dia teman-teman, cukup lumayan juga sih itu. Ini termasuk jumbo juga. Lalu kalau kita lihat untuk DBS Pikel Sekuritas itu DP. Nah, terakhir di tahun 2023 bawa AMN ya. Oke, kita lihat dulu di tahun 2018 HIL minus 14%. Untuk di tahun 2022 STA 2 kali ALA beli kuning. Nah, Enkel sama AMN 4% dan juga 3%. AMN dia bawa AMN sampai ke atas dia teman-teman. Coba teman-teman cek aja nama tuh terikutnya. Saya cek, saya pernah juga bahas kalau nggak salah DBS ini ya. Ini kalau saya mau bahas-bahas satu-satu ini mana ya? Stock split lupa saya. Ini apa nih? Alumet oh ini dia terikut talot 99% Anda aja hanya 2 underweighted. Nah ini gue nggak sama DPS ya. Kalau dia nanti ya gitu teman-teman, itu 2023 AMN. Nah ini dah DP dia ngawal nama tuh AMN di tanggal 7 Juli tahun 2023. Dia ngangkat dia teman, dia akumulasi, dia jagain. Itulah kenapa saya bilang cukup menarik DP, meskipun saya kasih warna kuning karena kita belum tahu, dia jarang banget nama tuh ngawal IPO lagi. Tapi kalau kita lihat seperti AMN aja cukup menarik banget ini teman, karena ya dia bisa ngangkat dia teman itu. Jadi ya kalau kita lihat sih untuk DP untuk ini cukup menarik teman, dia jagain barang dia di hari pertama aja, jagain dia itu ya, enggak nama tuh buang langsung teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi yaitu Henan Putraya Sekuritas HP. Ya ini nggak usah dibilang lagi teman-teman, fully aja masih digas ini teman-teman oleh HP. Tahun 2003 cuan bawa juga punya Pak Pajugo Pangestu yaitu 6 kali ALA teman-teman. Tahun 2024 Daas 6 kali ALA juga, sempat mau 7 kali ALA 1 titik lagi, dan juga masuk ke FCA teman-teman. FC aja masih digas ya teman-teman saham Daas. Ratu 10 kali ALA teman-teman, termasuk masuk FCA ya teman-teman ya, pulih 3 kali ALA. Nah jadi kalau kita lihat untuk HP bukan kaleng-kaleng, apalagi ya HP ini nama tuh partisi ya teman-temannya untuk CDA. Jadi kalau kita lihat sih cukup menarik banget ini teman-teman itu. Ya jangan dibilang lagi HP pastinya bagus ini teman-teman itu. Nah lanjut OCBC Sekuritas Indonesia yaitu TP. Nah kenapa saya kasih merah? Karena nggak cukup menarik. Ya Takil Enkel 4%. Nah bawa blend juga dia 5 kali A. IKPM ternyata dia ini tetap membuang kalau nggak salah hari pertama. Jadi dia tutup 9,69%. HGI. Nah mungkin HGI juga pas mungkin teman-teman nonton di lab saya tinggal ke pasar tahunya diguyul. Aduh. Ternyata yang guyul adalah underweight NTP. Nah itulah saya bilang nggak cukup menarik. Tapi di UP dia akumulasi, jagain dia teman-teman. Nah jadi ya kalau kita lihat agak simpulkan sedikit ya agak tahu kurang cukup menarik lah untuk OCBC ini teman-teman itu. Tapi ya masih oke lah tapi itu. Oke kita lanjut lagi. Nah terakhir ada Trimega Sekuritas yaitu LG. Di tahun 2018 hanya dipajak 13%. Di tahun 2019 DMF sama Tepas lumayan juga sih. Ini A-nya waktu lalu tuh 70% nggak salah. Untuk di tahun 2001 kalau kita sih hanya API aja ALB. Tapak 5 kali A. Untuk di tahun 2022 kalau kita sih hanya GoTo aja 13 kali A, sisanya A semua. Untuk di tahun 2023 MBMA sama PKTL 11%. Sisanya A semua. Untuk di tahun 2024 hanya NES aja ditutup di zona hijau, sisanya A semua teman-teman. Kalau kita lihat nah. Ini kok ada CDI ini. Nah ini CBDK teman-temannya. Ini AAD nih. Nah pada
Aduh, kenapa ada CBDK tuh? AAD. Sorry teman-teman, ada salah ini. Nah, AAD di 5500 itu 3 kali ALA ya teman-teman. CBDK 5 kali ALA. Min aja 4 kali ALA. Terakhir kita ambil aja di AAD ya. Itu cukup menarik semua teman-teman yang dibawa oleh 3 mega sekuritas LG itu. Nah, jadi kita bisa simpulkan teman-teman bahwa Pak Prajogo Pangestu mau melakukan IPO anak usahanya TPI itu CD ini bukan kaleng-kaleng. Kenapa saya bilang bukan kaleng-kaleng? Dia bawa underwater bagus semua, bukan kecil semua teman-teman. Ini bagus semua underwaternya. Terikutnya itu bagus semua, nggak ada jelek. Mungkin ada sebagian jelek. Contohnya seperti TP ya, dia ada jual buang di hari pertama. Contohnya seperti HGI kemarin teman-teman itu. Rata-rata semua itu bagus. Pasti ada kepentingan. Nggak mungkin hanya sekedar IPO. Kita lihat aja untuk labanya jauh lumayan banget teman-teman. Nggak sekedar nama tuh IPO, pastinya butuh sesuatu yang luar biasa teman-teman itu. Nah, yang keempat, IPO saham CDA policy itu tergolong murah teman-teman. Jarang IPO Pak Prajogo Pangestu policy itu murah. Terakhir kita lihat brand aja PBP mahal banget. Cuan juga kemarin tuh nggak salah mahal juga. Hanya CDA ini dikasih murah teman-teman. Nah, itulah kenapa harga itu murah teman-teman. Mungkin terjangkau. Yang mungkin harga murah ke atas. Itulah kenapa saya kemarin tuh bilang sama membership dari zero ke hero nanti ya kita teman-teman. Itu. Jangan dari hero ke zero, dari zero ke hero. Dari bawah ke atas. Dari kecil ke atas. Dari kecil ke besar. Itu. Yang kelima, IPO saham CDA menurut saya menarik banget. Yang ditunggu IPO Hunter. Untuk retail dan juga bandar. Meskipun jumlah lotnya jumbo, itu tidak ada masalah sama sekali teman-teman. Wajar. Karena jumlah lot besar pastinya underwater itu rame. Itu memang ketentuan teman-teman. Kecuali kalau misalkan untuk jumlah lot itu kecil, hanya 5 juta lot, ya mungkin satu underwater aja cukup. LG atau HP aja bisa teman-teman. Dikarenakan jumlah lot itu banyak ya. Jadi mau nggak mau ya underwater juga banyak teman-teman itu. Nah, apalagi kalau kita lihat sih underwater itu bukan kaleng-kaleng. Valuasi aja bagus banget teman-teman. Punyanya Pak Prajogo Pangestu. Kurang apa lagi teman-teman? Yang kurangnya tuh kita tuh nggak sabar nunggu ya kemarin itu. Nah, apakah cocok untuk membakar momentum untuk IPC? Yang penting cuan ya cocok teman-teman. Untuk IPO Hunter, ini bebas ya teman-temannya. Kalian mau hold sampai mana? Terserah teman-teman. Tergantung kesalahan teman-teman sekalian. A berjilid masuk FCA, masa suspend. Terserah mau kemana dia nanti. Nanti kita ikutin pergerakannya. Ya, yang pasti ada kebongkar nanti teman-teman. A-nya nggak sama ya nama tuh A terus yang mungkin untuk jaga inilah teman-teman itu. Nah, ini adalah IPO paling menarik menurut saya teman-teman dan dapat cuan lebih besar nantinya. Ini yang paling kita tunggu. Ya mungkin dari bulan 4 kemarin ditunggu terus bulan 5 gak muncul. Akhirnya di bulan 6 tahunnya listing di bulan Juli teman-teman sudah. Semoga kesabaran kita tuh dibayar dengan hasil yang maksimal. Itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video kesehatan tentang pembahasan untuk IPO saham CDA ini. Yang mungkin nanti saya bahas untuk di podcast finalnya. Kita lihat sih siapa yang paling banyak pegang dari ke-6 underwater ini teman-teman. Yang pegang barang paling banyak teman-teman itu. Silakan teman-teman, kalau mau ikut pesan silakan, mau skip silakan, mau nonton juga silakan, untuk masuk berapa silakan. Itu tergantung dana sama teman-teman masing-masing ya. Saya gak bisa memperkirakan. Takutnya saya bilang gini, takutnya zong, teman-teman nyalain saya nantinya. Semua itu tergantung sama teman-teman sendiri. Itu lebih baik kita analisa kembali gimana untuk pergerakannya itu. Nah, kenapa saya bilang nggak tahu ngasih target ya? Nggak tahu ini juga teman-teman. Bukan nggak bisa push naik tinggi. Maksudnya itu takutnya nanti harga sudah tinggi malah ada promo. Nah itu. Yang penting pastinya ini ada IPO yang paling ditunggu teman-teman. Siap untuk mendulang lebih cuan daripada cuan sebelumnya teman-teman. Semoga kesabaran kita menunggu lama dibayarkan oleh IPO saham CDA ini. Dan terima kasih untuk Pak Prajogo mau makan IPO untuk anak usahanya ini. Itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video kesehatan tentang pembahasan untuk IPO saham CDA. Nanti kita akan lab untuk IPO saham CDA ini teman-teman. Dan juga akan saya bahas terus untuk CDA ini sampai kita bosan. Mungkin membership aja bosan banget ya bahas CDA itu saya teman-temannya. Tapi semuanya itu sudah terbayarkan, proposal sudah muncul, siap untuk listing nanti.
dan untuk penahanan umumnya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.